Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin mengajak hati kita sama-sama bergetar karena ada sebuah rahasia agung yang seringkali kita remehkan. Rahasia yang sebenarnya dekat sekali dengan kita, namun justru sering kita abaikan. Sebuah rahasia yang mampu mengubah kesempitan hidup menjadi kelapangan, yang bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan, dan yang bisa mendatangkan rezeki bertubi-tubi dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Banyak orang sibuk mencari jalan pintas, sibuk mengejar dunia dengan cara-cara yang melelahkan, padahal kunci terbesar ada di dalam kalam Allah yang setiap hari kita baca. Itulah surat Al-Ikhlas, surat yang pendek, mudah dihafal, namun memiliki kedudukan luar biasa tinggi. Rasulullah bersabda bahwa membacanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan saudaraku, hanya dengan mengulang surat ini dengan penuh iman, kita seakan membaca sepertiga Al-Quran. Bukankah itu keutamaan yang luar biasa? Surat ini bukan sekadar bacaan formal dalam salat, melainkan pintu tauhid, penguat keyakinan, dan jalan untuk mengetuk pintu-pintu langit. Jika kita amalkan dengan ikhlas, khususnya setelah salat Isya, maka ia menjadi wasilah yang mampu mendatangkan pertolongan Allah, membuka pintu rezeki, bahkan menjadikan seorang hamba yang lemah menjadi mulia dan berkecukupan. Qul huwallahu ahad. Saudaraku, betapa sering kita membaca ayat ini dalam salat, namun terkadang hanya sebatas lisan tanpa meresapi maknanya. Padahal ayat ini adalah deklarasi tauhid yang paling agung. Ia mengandung pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, hanya Dia tempat bergantung, dan hanya Dia yang memegang kunci seluruh kehidupan manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran. Ini bukan sekadar angka, tapi menunjukkan betapa besar kandungan makna tauhid yang ada di dalam surat ini. Al-Quran terbagi menjadi 3 tema besar: hukum, kisah, dan tauhid. Dan Al-Ikhlas mewakili tema tauhid secara utuh. Maka siapa yang membacanya, seakan ia telah menghidupkan sepertiga kandungan Al-Quran dalam dirinya. Bayangkan saudaraku, jika kita mengulang surat ini bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Apalagi dibaca dalam keadaan hati tenang, setelah salat Isya, ketika malam mulai sepi, saat doa-doa mustajab naik ke langit, dan malaikat turun mencatat setiap ucapan. Tidakkah engkau merasa bahwa bacaanmu itu akan lebih dahsyat kekuatannya, lebih besar nilainya di hadapan Allah? Surat ini juga disebut sebagai surat yang membuat Allah mencintai pembacanya. Ada seorang sahabat Rasulullah yang selalu mengulang Al-Ikhlas dalam setiap salatnya. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena aku mencintai surat ini." Maka Rasulullah bersabda, "Kecintaanmu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga." Subhanallah, mencintai surat ini saja bisa menjadi jalan ke surga, apalagi mengamalkannya. Dengan istiqamah, Al-Ikhlas juga menjadi benteng bagi jiwa. Membacanya adalah deklarasi bahwa kita menolak segala bentuk syirik, menolak segala ketergantungan selain kepada Allah, dan hanya berharap kepadanya. Maka wajar jika surat ini mampu membuka pintu rezeki. Sebab siapapun yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Saudaraku, banyak orang yang hatinya gelisah, pikirannya kusut, hidupnya sempit. Mereka mencari solusi ke sana kemari, padahal solusinya sederhana. Kembali kepada tauhid, kembali kepada Al-Ikhlas. Membaca surat ini dengan penuh rasa tawakal akan melapangkan dada, menenangkan jiwa, dan membuka jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Maka jangan pernah remehkan surat yang pendek ini. Di balik singkatnya ayat-ayatnya, tersimpan samudra keberkahan yang luas. Ia bisa menjadi kunci doa, perisai dari keburukan, sekaligus pintu datangnya rezeki yang tidak terduga. Jika engkau membaca Al-Ikhlas 41 kali setelah Isya dengan penuh iman, engkau sedang mengetuk pintu langit dengan kunci tauhid, dan yakinlah Allah tidak akan menolak hamba yang benar-benar menyerahkan diri hanya kepadanya.
Saudaraku, di antara banyak wirid dan zikir yang diajarkan ulama, ada satu amalan sederhana namun sangat dahsyat kekuatannya, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setelah sholat Isya. Jangan anggap remeh jumlah ini, karena di balik angka tersebut tersimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkannya dengan sepenuh hati. Mengapa setelah sholat Isya? Karena Isya adalah penutup sholat fardu dalam sehari. Setelah itu, waktu malam terbentang luas, penuh dengan ketenangan, dan doa-doa yang dipanjatkan lebih mudah menembus langit. Saat itulah Allah menurunkan ketenangan ke bumi, membuka pintu-pintu rezeki, dan mengabulkan doa hamba-hambanya yang tulus. Membaca Qulhu 41 kali bukanlah sekadar mengulang lafaz. Ia adalah bentuk penegasan hati bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Setiap kali lidah melafazkan Qul huwallahu ahad, sejatinya hati sedang mengetuk pintu langit, mengabarkan bahwa kita butuh Allah, bahwa kita percaya kepada janjinya, dan kita yakin bahwa rezeki hanya datang darinya. Angka 41 sendiri oleh sebagian ulama dipandang sebagai jumlah yang cukup untuk menguatkan sebuah doa. Ia bukan sekadar hitungan, tetapi simbol keteguhan. Satu bacaan mungkin hanya mengetuk pintu, namun 41 bacaan seakan-akan mengetuk berkali-kali hingga pintu langit terbuka. Bukankah Rasulullah juga pernah mengajarkan doa-doa dengan jumlah tertentu agar lebih kuat pengaruhnya? Banyak kisah yang beredar, baik dari ulama maupun orang-orang syaleh, yang merasakan kedahsyatan amalan ini. Ada yang semula kesempitan, tiba-tiba dipermudah urusannya. Ada yang terlilit hutang, tiba-tiba datang pertolongan dari arah yang tidak pernah diduga. Ada pula yang sedang mencari pekerjaan, tiba-tiba pintu kesempatan terbuka lebar. Semua itu bukan kebetulan, tapi bukti pertolongan Allah yang nyata. Saudaraku, janganlah engkau meremehkan bacaan ini. Mungkin di hadapan manusia tampak sederhana, hanya beberapa menit saja untuk menuntaskan 41 kali bacaan. Tetapi di hadapan Allah, ia bisa bernilai sangat besar, karena setiap huruf Al-Quran mengandung pahala yang tak terhitung. Apalagi bila dibaca dengan hati yang pasrah, penuh harap dan keyakinan akan datangnya rezeki dari Allah. Maka mulai malam ini, jadikanlah amalan Qulhu 41 kali setelah Isya sebagai kebiasaan. Jangan menunggu esok atau lusa, karena setiap malam adalah kesempatan. Ketika engkau membacanya, bayangkanlah dirimu sedang mengetuk pintu langit, memohon dengan rendah hati dan berserah diri kepada Allah. Niscaya engkau akan melihat sendiri betapa cepat Allah menjawab doa-doa hambanya yang yakin. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, apakah benar mungkin seseorang bisa kaya raya hanya dalam 4 hari? Bagi manusia, ini terdengar mustahil. Namun bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Ingatlah, Allah hanya berkata kun fayakun, maka jadilah. Apa yang bagi kita butuh waktu bertahun-tahun, bagi Allah bisa terwujud dalam sekejap. Kaya raya dalam 4 hari bukan berarti setiap orang langsung mendapat rumah megah atau emas berpeti-peti. Tetapi maksudnya, dalam hitungan hari Allah mampu mengubah keadaan seseorang. Yang semula gelisah menjadi tenang, yang semula miskin jalan keluar menjadi lapang, yang semula terlilit hutang tiba-tiba dibebaskan dengan cara yang ajaib. Itulah kekayaan sejati. Kita seringkali hanya memandang harta dalam bentuk materi, padahal kaya raya bisa hadir dalam bentuk ide cemerlang, peluang bisnis, hubungan yang baik, atau pertolongan yang datang di saat genting. Semua itu bisa menjadi jalan pembuka rezeki besar dalam hidup kita. Banyak kisah orang-orang syaleh yang mengalami perubahan drastis setelah istiqamah dalam zikir dan doa. Ada yang semula pedagang kecil, lalu usahanya berkembang pesat. Ada yang semula tidak punya pekerjaan, lalu dalam beberapa hari saja Allah bukakan pintu kesempatan yang luas. Semua itu karena mereka yakin pada janji Allah. 4 hari hanyalah gambaran betapa cepatnya Allah mampu mengubah keadaan. Bagi yang benar-benar yakin, bisa saja pertolongan itu datang lebih cepat, bahkan dalam hitungan jam.
Sebab rezeki bukanlah milik manusia untuk menahannya, melainkan milik Allah yang membagikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun ingat, kaya raya dalam 4 hari bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kekayaan itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jika harta melimpah tetapi hati jauh dari Allah, itu bukanlah nikmat, melainkan ujian yang berat. Tetapi jika harta hadir bersama rasa syukur, maka ia menjadi keberkahan yang tak ternilai. Maka saudaraku, jangan pernah ragu terhadap kuasa Allah. Jika engkau mengamalkan Qul-hu 41 kali habis Isya dengan hati yang penuh iman, maka bersiaplah menyaksikan keajaiban. Allah mampu menjadikanmu kaya raya dalam 4 hari, bahkan lebih cepat dari itu, bila engkau benar-benar ikhlas dan yakin kepadanya. Saudaraku, ketahuilah bahwa amalan tidak akan bernilai jika hanya keluar dari bibir tanpa menyentuh hati. Bacaan Qul-hu 41 kali setelah Isya tidak akan menjadi kunci rezeki bila sekadar rutinitas kosong. Yang menjadikannya kuat adalah hati yang penuh keyakinan, jiwa yang ikhlas, dan niat yang lurus karena Allah semata. Allah Maha Tahu isi hati hambanya. Jika engkau membaca Al-Ikhlas hanya demi mengejar dunia, Allah bisa saja memberimu tetapi tanpa keberkahan. Namun bila engkau membacanya dengan tujuan mencari ridha Allah, barulah rezeki yang datang itu tidak sekadar melimpah, tetapi juga menenangkan, menyejukkan, dan penuh berkah. Syarat kekuatan amalan ini adalah membersihkan niat. Jangan hanya berharap harta benda, tetapi berharaplah agar dengan harta itu engkau bisa menolong keluarga, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, membangun masjid, atau menebarkan kebaikan. Dengan begitu, rezeki yang turun bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga menjadi jalan pahala yang mengalir tanpa henti. Ingatlah, rezeki tanpa keberkahan hanya akan membawa petaka. Banyak orang kaya harta, tetapi hatinya gersang, keluarganya berantakan, dan hidupnya penuh masalah. Sebaliknya, ada orang yang tidak terlalu banyak harta, tetapi hidupnya bahagia karena Allah berkahi. Maka yang kita cari bukan hanya jumlah rezeki, melainkan keberkahannya. Amalan ini juga menuntut keikhlasan. Jangan pernah engkau pamerkan atau ceritakan hanya untuk membanggakan diri. Zikir dan bacaan yang paling bernilai adalah yang dilakukan diam-diam antara hamba dan Tuhannya. Sebab, semakin tersembunyi amalmu dari pandangan manusia, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Syarat berikutnya adalah kesabaran dan istiqomah. Jangan hanya mencoba sekali lalu berhenti. Amalkan terus, malam demi malam, dengan penuh keyakinan. Kadang Allah ingin menguji kesungguhanmu. Dia ingin melihat apakah engkau benar-benar percaya kepada janjinya, atau hanya sekadar mencoba karena tergoda oleh janji rezeki instan. Maka saudaraku, kuatkan hatimu. Baca Qul-hu 41 kali habis Isya bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Niatkan agar amalan ini menjadi wasilah semakin dekat kepada Allah. Jika hati lurus, niat bersih, dan doa dipanjatkan dengan penuh tawakal, maka yakinlah rezeki yang Allah turunkan tidak hanya deras, tetapi juga penuh keberkahan yang akan mengiringimu sampai ke akhir hayat. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini adalah kesempatan emas. Jangan biarkan hati kita kosong setelah mendengar rahasia besar ini. Jangan biarkan kita hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku yang benar-benar merasakan keajaiban dari amalan Qul-hu 41 kali setelah Isya. Bayangkan, saat engkau duduk bersila setelah sholat Isya, dengan wudhu yang masih basah, dengan hati yang pasrah, lalu engkau lantunkan Qul-hu dengan penuh penghayatan. Setiap ayatnya adalah cahaya, setiap lafaznya adalah doa, dan setiap pengulangan adalah ketukan di pintu langit yang membawa kabar ke malaikat untuk menyampaikan permintaanmu. Rasakanlah saudaraku, setiap kalimat yang engkau baca. Jangan sekadar tergesa mengejar jumlah, tapi resapi maknanya. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat aku bergantung. Jika bukan darimu, dari siapa lagi aku berharap?" Inilah inti dari kekuatan zikir, menyandarkan seluruh jiwa hanya kepada Allah.
Lalu panjatkanlah doa dengan penuh keyakinan. Mohonlah agar Allah mencukupkan kebutuhanmu, melunasi hutangmu, menyehatkan badanmu, menjaga keluargamu, dan melimpahkan rezeki dari arah yang tak pernah engkau duga. Sebab Allah Maha mendengar doa hambanya, bahkan sebelum doa itu selesai diucapkan. Dia sudah tahu apa isi hatimu. Jangan ragu, saudaraku, karena keraguan adalah penghalang terbesar terkabulnya doa. Yakinlah seakan-akan rezeki itu sudah datang, seakan-akan pertolongan itu sudah di depan mata. Dan dengan izin Allah, engkau akan melihat betapa cepat perubahan terjadi dalam hidupmu. Ingatlah, harta yang datang bukan hanya untuk dirimu sendiri. Jadikanlah ia sebagai jalan untuk berbagi. Semakin banyak engkau memberi, semakin deras Allah menambah rezeki. Rezeki bertubi-tubi itu sejatinya adalah amanah, agar kita bisa menjadi saluran kebaikan bagi sesama. Maka malam ini juga, mari kita hidupkan amalan Qulhu 41 kali habis Isya. Bacalah dengan hati yang ikhlas, niat yang bersih, dan doa yang tulus. Insya Allah, engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah mampu mengubah hidupmu, melimpahkan rezeki bertubi-tubi, dan menjadikanmu hambanya yang kaya raya dalam hitungan hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.